warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, sahabat RNTV dimanapun berada. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan yang kita lalui bersama, di mana ketika takbir mulai berkumandang, di sanalah dinyatakan kemenangan diri kita, kemenangan dari melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Para malaikat Allah turun ke bumi membagikan rahmat kepada semua, kepada seluruh muslimin yang berpuasa dan berbuat amalan-amalan kebaikan lainnya. Adapun bagi orang yang tidak menjalankan puasa, yang tidak ada uzur syara, akan terlihat aneh apabila sama-sama mengharapkan rahmat, sama-sama mengharapkan pengampunan di bulan puasa tersebut. Bukan tidak boleh orang yang tidak berpuasa itu mengharap rahmat atau minta pengampunan, karena bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh pengampunan, tapi dia tidak berpuasa lalu minta ampun, itu akan terasa aneh. Dan lebih anehnya lagi, ketika menyambut hari kemenangan, ketika takbir berkumandang, malah orang yang tidak berpuasa betapa gegap gempitanya menyambut datangnya hari kemenangan, menyambut takbir tersebut. Sahabat RNTV, dalam suatu riwayat di sana dijelaskan bahwasanya apabila tiba akhir Ramadan, menangislah langit, bumi dan para malaikat. Lalu mereka bertanya, musibah apakah ini ya Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, musibah hilangnya Ramadan. Karena di bulan itu setiap doa dikabulkan, setiap sedekah diterima, setiap kebaikan digandakan, dan azab Allah dijauhkan. Nah, di sini Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita bersama menjelang akhir Ramadan, hendaklah kiranya kita lebih insaf, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan aktivitas peribadatan lainnya sebagai bentuk, sebagai cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RNTV dimanapun berada, apabila langit, bumi, malaikat menangis dengan perginya, dengan berlalunya Ramadan, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak merasa sedih atau tidak merasa apapun dengan datangnya atau berlalunya Ramadan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita secara pribadi-pribadi. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang tingkatan orang-orang yang berpuasa. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan puasanya orang awam. Nah, kenapa disebut tingkatan puasa orang awam? Nah, orang awam itu adalah puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Bahkan puasa menahan lapar dan menahan hausnya itu hanya sekedar formalitas saja, belum mampu meningkatkan puasa tersebut kepada bentuk spiritual. Nah, oleh karenanya itulah disebut puasa orang awam. Nah, barangkali orang-orang yang seperti ini akan merasa gembira ketika berlalunya bulan Ramadan. Tidak terasa apa-apa sebab hanya formalitas saja. Orang puasa ya kita puasa, orang nahan lapar ya kita nahan lapar, orang nahan minum ya kita nahan minum. Yang sehingga hanya bentuk formalitas saja di permukaan, formalitas saja di dalam pergaulan. Nah, barangkali orang-orang yang seperti ini, sekali lagi, inilah yang merasa senang dengan berlalunya bulan Ramadan. Nah, tingkatan yang kedua itu puasa orang khusus, kata Imam Al-Ghazali.
Puasa orang khusus ini sudah mampu meningkatkan puasa yang menahan dahaga, menahan lapar, sampai kepada bentuk ini adalah spiritual, bukan hanya formalitas saja, bahkan lebih mampu lagi untuk mempuasakan panca inderanya, mempuasakan penglihatannya, mempuasakan lisannya, pembicaraannya, mempuasakan tangannya, mempuasakan langkahnya, semuanya kepada arah kebaikan. Tidak mau lagi berbuat kejelekan, tidak mau berbuat yang tidak ada manfaatnya untuk menolong dirinya. Nah, inilah mungkin salah satu bentuk orang yang akan bersedih apabila Ramadan berlalu dari dirinya, sebab dirinya sudah tidak ada lagi batasan-batasan seperti yang ada di bulan Ramadan. Walaupun ketika di luar bulan Ramadan sah-sah saja, boleh-boleh saja apabila seseorang mempuasakan panca inderanya. Namun akan berbeda makna, berbeda kelas ketika hal tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan saat ini. Nah, yang berikutnya, tingkatan ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah puasanya orang super khusus. Nah, puasa orang yang super khusus ini sudah mampu melaksanakan nahan lapar, nahan dahaga, sampai kepada peringkat ini adalah spiritual, lalu mampu menahan puasa panca inderanya tadi, baik penglihatan, pendengaran, lisannya, lalu langkahnya, tangannya, sampai meningkat kepada puasa hati nurani. Hatinya ikut berpuasa, yang sehingga hatinya tidak pergi kemana-mana, hatinya ada di dirinya, hatinya ada di dalam dirinya, dan hatinya selalu mengharap rahmat dari Allah, selalu berkomunikasi kepada Allah. Nah, inilah tingkatan yang sebenarnya dalam berpuasa tersebut menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kalau orang yang sampai tingkatan seperti ini betul-betul akan sedih hatinya, betul-betul akan menjerit hatinya ketika Ramadan berlalu dari dirinya, yang sehingga betul-betul mengharapkan, ya Allah, sampaikan ya Allah, sampaikan lagi diri saya sampai kepada Ramadan berikutnya, sebab saya rindu akan aktivitas perbuatan seperti saat ini yang saya lakukan, seperti yang saat ini saya kerjakan. Nah, hadirin rahimakumullah, sahabat RRN TV dimanapun berada, apabila sudah seperti itu, dapatkah kita klasifikasikan, dapatkah kita identifikasikan masuk kepada tingkatan yang mana diri kita? Apakah kita termasuk tingkatan puasa orang yang awamkah? Apa termasuk orang yang khususkah? Atau bahkan termasuk orang yang super khusus? Silahkan kita masing-masing mengkoreksi diri kita sebelum berakhirnya Ramadan yang beberapa jam lagi ini. Hadirin pemirsa RRN TV dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, seandainya umatku mengetahui apa saja yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan seluruhnya. Karena di bulan itu Allah menebarkan kebaikan, doa dikabulkan, amal diterima, lalu diampunin dan dirindukan oleh surga. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran, mengambil intisari, mampu mengambil hikmah Ramadan. Oh, apa saja yang ada di bulan Ramadan ini yang sehingga Allah mengampunin kita, menebarkan rahmat, lalu Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan, menerima amal perbuatan yang kita buat. Nah, mudah-mudahan kita sekali lagi mampu memaksimalkan beberapa jam terakhir di akhir Ramadan pada tahun ini untuk meningkatkan aktivitas. Kita buktikan kita takut tidak menemui Ramadan berikutnya. Nah, demikian saja yang bisa disampaikan.
Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.